Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah baik ya. Di sini coba rapikan dulu tempat duduk kalian sebelum kita memulai pembelajaran supaya kita bisa belajar dengan nyaman ya. Sudah? Sampah-sampahnya juga diangkat kalau ada. Air minum saya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita kerjakan bisa mendapatkan keberkahan. Mohon ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Baik teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa. Baik, terima kasih. Apakah ada yang tidak masuk? Ada, Ibu, ada. Ibu. Ini Yang mulai kehilangan? Ada. Dia apa? Keluarga. Hanya satu orang yang tidak masuk? Ya, Bu. Nah, jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang jamur ya. Kalian masih ingat tidak? Kalau jamur itu kira-kira ada tidak produk makanan yang memanfaatkan jamur sebagai produk fermentasi? Ada. Apa? Tempe. Jamur juga. Tempe jamur. Ya, tempe ya, salah satu produk makanan yang memanfaatkan jamur itu juga adalah tempe. Nah, ini adalah, gua akan menampilkan PPT. Kira-kira di gambar ini apa yang bisa kalian temukan? Ada gambar apa saja? Tempe, tape, keju, insulin. Ya, betul sekali ya. Kalian tahu tidak ini adalah produk dari apa? Betul sekali ya, fermentasi. Lebih tepatnya ini adalah produk dari bioteknologi. Jadi materi kita hari ini mengenai bioteknologi. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama kita bisa mengetahui apa itu bioteknologi, baik bioteknologi modern maupun bioteknologi konvensional. Kemudian yang kedua kita bisa mengetahui ciri-ciri dari bioteknologi, dan yang terakhir kita bisa mengetahui penerapan dari bioteknologi itu di bidang apa saja. Nah, selanjutnya di sini kalian ada yang bisa menyebutkan bioteknologi itu apa? Bioteknologi itu pengertian. Ya, pengertiannya. Ayo sekarang. Tahu, Bu. Saya, Bu. Ya, silahkan, Debbie. Bioteknologi itu merupakan metode cara yang menggunakan makhluk hidup di dalamnya. Ya, betul sekali ya. Untuk lebih jelasnya di sini. Nah, bioteknologi itu merupakan pemanfaatan prinsip-prinsip dan rekayasa terhadap organisme, sistem ataupun proses biologi untuk meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Nah, di sini bioteknologi itu kan ada dua nih, ada bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. Kalian tahu tidak perbedaan ciri-ciri dari bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern itu apa? Pembuatan produknya mungkin Ibu, kalau yang konvensional itu lebih sedikit, terus kalau untuk yang bioteknologi modern itu lebih banyak dia, jadi produksinya itu banyak. Ya, silakan. Jadi alat-alatnya juga, kalau konvensional itu menggunakan alat-alat yang sederhana, terus kalau modern itu alat-alat yang
hanya bisa didapatkan mungkin di tempat-tempat tertentu dalam biaya. Ya, silakan. Jadi ada lagi mungkin kalau saya tuh dari biayanya Bu, kalau konvensional itu lebih murah, kalau yang modern itu lebih mahal. Itu saja Bu tambahan dari saya. Ya, betul semua ya. Jadi bioteknologi konvensional itu biayanya lebih murah. Kemudian pembuatannya itu lebih sedikit dan alatnya itu lebih sederhana. Dan kalau bioteknologi modern itu alatnya sudah canggih, pembuatannya secara massal dan membutuhkan lebih banyak biaya. Selanjutnya di sini penerapan dari bioteknologi itu ada yang tahu? Penerapan bioteknologi Penerapan di bidang kesehatan, pertanian, makanan Bu. Makanan. Contohnya dari makanan apa saja? Yogurt, kecap, ya betul semua ya. Bu. Ya, cintai khususmu, minumnya betul semua ya. Nah, untuk lebih memahami materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan membagikan kalian LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Ibu akan membagi kalian secara homogen ya, berhitung sampai dengan 3. Kelompok 1 akan menjadi kelompok yang mendapatkan nomor 1 akan menjadi kelompok 1, begitu juga seterusnya. Dimulai dari Dewi, silakan berhitung. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nabila jangan Nabila main aja Bu. perhatikan ya, jangan bawa ada laptopnya. Nah, setelah itu kalian bisa bergabung sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Satu di mana? Satu di mana? Bentuk kelompoknya ya. 3 siapa? 3. IPS 1. Ini bawa kamu di belakang sama keluaran pasti. Ya tidak apa-apa ya, berdua saja. Sudah? Ya bisa ke depannya supaya secara fair. Sudah? Sudah belum Bu? Belum Bu? Kelompok 1, kelompok 2. Nah, silakan kalian perhatikan soalnya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan langsung ya. Khusus untuk soal nomor 1, gambar nomor A dikerjakan oleh kelompok 1, gambar nomor B dikerjakan oleh kelompok 2, dan gambar nomor C dikerjakan oleh kelompok 3 ya. Nah, silakan bekerja. Kalian bisa memanfaatkan di referensi dari buku yang sudah Ibu kirimkan minggu lalu ataupun di internet. Bu mau nanya. Ya. Cuma anu. Ya. Bu. Oh ya, Bu, paham Bu. Ya. Kita tunggu deh. Iya. Berarti ini yang apa tadi? Yang semua nomor ini kan dikerjakan Bu. Ya, kerjaan harus nomor 1. Boleh kita lagi Bu. Nomor 1, 2, 3, nomor 1. Oh, Udah Bu, terima kasih. bagaimana kelompok 3 ada kesulitan? Enggak ada itu Bu, nanti Kelompok 2 Ya. proses. izinin ya. Udah bilang kalian pilih. Nabila. Bagus dong. Kalau ingin keluar, permisi bisa ya. Dan yang mau bersihin toilet. Bu,
Silakan. Cepat kembali ya. Enggak, katanya. Halo. Mohon bekerja sama ya. Jika tidak ada temannya yang tidak bekerja, silakan bisa dicatat dan dikasih keterangan. Bagaimana, sudah selesai? Sudah Ibu. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah Ibu. Ya, kalian sudah selesai semua ya, jadi bisa mempresentasikan. Ibu urutkan saja ya dari kelompok 1, silahkan kelompok 1 menjawab gambar A. Ibu, boleh kita bawa HP? Boleh. Silahkan berdiri. Depan ya, Bu ya? Ya, silahkan. Saya ke sekolah ini. Perhatikan teman-temannya ya. Teman-teman, selamat pagi. Kelompok 1 itu menjawab nomor 1 gambar yang A. Semuanya teman-teman bisa lihat ya. Jadi hasil dari kelompok kami itu untuk yang nomor 1A itu adalah aplikasi bioteknologi dalam bidang pertanian. Itu dapat membantu dalam percepatan produksi benih, perbaikan sifat-sifat tanaman hingga menghasilkan jenis tanaman baru. Semua itu bisa dihasilkan dengan cara rekayasa genetika atau kultur jaringan. Rekayasa genetika itu merupakan suatu usaha manipulasi suatu gen organisme untuk tujuan tertentu dengan cara menghilangkan atau menambahkan suatu gen sehingga menghasilkan organisme dengan sifat-sifat yang diinginkan. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ya, terima kasih. Oke, kalau dari kelompok selamat pagi semuanya. Silakan maju ke depan, kelar ya. Iya Ibu, mohon maaf. Oke, sekali lagi selamat pagi semuanya. Pagi, Clara. Baik, dari kelompok 2 sendiri akan membacakan hasil diskusi kami mengenai gambar nomor B, itu bayi tabung, bayinya ditabung. Ini ada gambarnya di bayi tabung. Itu disebut dengan induksi ovulasi. Nah, induksi ovulasi itu adalah pemberian obat-obatan untuk merangsang ovulasi pada perempuan, dan hal ini dilakukan sebagai terapi hormonal yang menstimulasi perkembangan dan pelepasan sel telur. Nah, obat-obatan yang digunakan untuk induksi ovulasi sebagai berikut, yaitu pengambilan telur, pengambilan sperma, dan pembuahan hingga ke transfer embrio, di mana untuk transfer embrio ini akan melakukan proses pembuatan bayi tabung
dengan kurang lebih 3-5 hari setelah proses pengambilan telur saat embrio sudah mulai berkembang. Itu saja Ibu. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 dan kelompok terakhir. Silakan kelompok terakhir. Kelompok 3. Kelompok 3 mau berapa? Ayo Eti. Iya, gambar yang C. Silakan. Oke, jadi gambaran Perhatikan C itu teman-temannya. jadi gambaran C itu gambar tempe yang berasal dari biji kedelai. Nah, bagaimana prosesnya itu? Jadi biji-biji kedelai yang sudah dibungkus itu dibiarkan untuk mengalami proses fermentasi. Pada proses ini kapang tumbuh pada permukaan dan menembus biji-biji kedelai, menyatukan dan bersatu menjadi tempe. Biasanya fermentasi ini dilakukan pada suhu 20 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius selama 18 sampai 36 jam. Baik, terima kasih. Nah, di sana juga ada soal nomor 2 dan 3. Ibu akan tunjuk siapa yang akan menjawab soal nomor 2. Silakan kelompok 1. Kelompok 1, Kelompok 1 menjawab soal nomor 2. Ibu yang kelompok 1 jawabnya ya kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional. Kalau modernnya belum boleh, konvensional saja dulu. Silakan nanti kelompok yang lainnya yang akan menjawab. Silakan kelompok 1. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab kelebihan dan kekurangan dari bioteknologi konvensional. Kelebihannya yang pertama, biaya produksi murah. Yang kedua itu teknologi menggunakan peralatan sederhana. Dan yang terakhir, pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Kelemahannya itu perbaikan genetik tidak terarah, memerlukan waktu relatif lama, belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya, tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik, kemudian reproduksi dalam skala kecil, proses relatif belum steril, dan yang terakhir itu kualitas hasil belum terjamin. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Ada yang ingin menambahkan untuk kelebihan dan kekurangan di bioteknologi modern? Kelompok 3, silakan. Nah, saya akan menambahkan kelebihan bioteknologi konvensional. Jadi yang pertama itu bioteknologi konvensional itu dapat membuat makanan dan minuman menjadi tahan lama. Kedua, dengan menggunakan teknik bioteknologi konvensional maka akan cenderung kalau kelebihan bioteknologi modern itu yang pertama, bioteknologi modern itu bermanfaat untuk menciptakan bibit unggul yang nantinya bisa memberikan produk bermutu tinggi secara kualitas dan kuantitas. Selain itu, bioteknologi modern juga bisa meningkatkan sifat resistensi tanaman terhadap hama penyakit tanaman. Yang kedua, bioteknologi modern juga bermanfaat untuk lingkungan dan kelestarian. Yang ketiga, dengan adanya bioteknologi modern secara tidak langsung juga membantu di bidang kesehatan. Bioteknologi modern ini dapat menciptakan produk obat untuk segala macam jenis penyakit. Yang keempat, menciptakan pemberantas hama secara biologis. Contohnya itu seperti Bacillus thuringiensis dan tanaman hama yang di dalam tubuhnya sudah disisipkan gen bakteri. Nah, terakhir
konservasi sumber daya energi. Selanjutnya kelemahannya itu ya. Oke. Selanjutnya kelemahan bioteknologi modern. Yang pertama itu ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa bioteknologi modern itu menyisipkan gen makhluk hidup ke makhluk hidup jenis lain dan bertentangan dengan nilai budaya dan standar hukum alam. Yang kedua, bioteknologi modern yang melakukan penyisipan gen babi ke dalam buah semangka dianggap dapat membawa konsekuensi bagi penganut agama tertentu. Yang ketiga, bioteknologi modern dianggap dapat menimbulkan kesenjangan antara negara atau perusahaan yang sudah memanfaatkan bioteknologi dan yang belum memanfaatkan bioteknologi. Yang keempat, teknik pelepasan organisme transgenik ke alam dianggap bisa merusak keseimbangan alam dan kelestarian organisme. Yang kelima dan terakhir, bioteknologi modern juga dianggap dapat menyebabkan pencemaran biologi terhadap makhluk hidup transgenik, lepas ke alam bebas dan kawin dengan makhluk normal yang nantinya bisa menghasilkan keturunan yang lengkap. Saja itu. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya soal yang terakhir akan dijawab oleh kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Oke, baik teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami itu nomor 3. Nah, itu dampak negatifnya antara lain menimbulkan kerusakan pada ekosistem. Contohnya itu misalnya tanaman kapas anti serangga dapat membunuh hama dan organisme bukan target seperti kupu-kupu dan lebah yang menghisap nektar tanaman tersebut. Akibatnya banyak jenis serangga yang mati sehingga merusak ekosistem, dan selain itu matinya serangga dalam jumlah besar dapat mengganggu kelangsungan hidup organisme pemakan serangga. Lalu yang kedua, hilangnya plasma larva. Nah, dengan dibudidayakan organisme transgenik dapat membuat organisme lokal semakin tersingkirkan sehingga dapat menimbulkan hilangnya plasma larva lokal atau alami. Oleh karena itu, pembudidayaan tanaman transgenik dapat mengakibatkan punahnya makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Itu saja Ibu. Baik, terima kasih semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil kajiannya dengan baik ya. Beri tepuk tangan. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian mengembalikan terlebih dahulu LKPD-nya. LKPD-nya dikembalikan. Nomor 1. Kalian bisa menarikkan kembali tempat duduknya ya, sesuai dengan tempat duduk yang semula. Jadi silakan jangan fokus ke laptopnya dulu, perhatikan. Tapi kan baru pukul lagi lah. Kembali ke Jawa dan Nah, tadi kalian sudah menjawab LKPD. Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan mengenai materi kita pada pagi hari ini? Angkat tangan. Siapa yang bisa? Ibu akan memberikan kalian poin. Bu, Ya, silakan ya. teknologi merupakan pemanfaatan prinsip-prinsip dan rekayasa terhadap organisme, sistem atau proses biologi untuk meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Terus bioteknologi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional ini yaitu bioteknologi sederhana yang tidak membutuhkan biaya yang mahal. Selanjutnya yang bioteknologi modern ini
bioteknologi yang membutuhkan biaya yang mahal dan konsekuensinya belum diketahui. Mungkin itu dulu. Baik, terima kasih Dea. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, jadi bioteknologi itu sangat penting dalam kehidupan kita ya. Tanpa adanya bioteknologi, kita tidak bisa merasakan yang namanya makanan, produk makanan tempe, yogurt, keju, kemudian kecap. Nah, kemarin juga kan sudah ada musibah COVID-19 ya. Jadi pengobatannya itu juga kita bisa menemukan yang namanya insulin dan vaksin. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin memberikan kalian kuis sekali lagi untuk mengecek pemahaman kalian. Kuisnya ini kalian bisa langsung kerjakan, siapkan kertas dan langsung dikerjakan. Kalian langsung menulis jawabannya ya. Ibu akan membacakan kalian soalnya. Sudah? Soal yang pertama, jelaskan apa itu bioteknologi. Silakan bekerja. Jangan ada yang mencontek ya. Kerja sendiri-sendiri. Dedi, Bu Citra nak kerja. Citra silakan bekerja. Sudah? Soal nomor 2, sebutkan masing-masing 3 ciri dari bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Sudah? Sudah Bu. Nabila mohon jangan bengong dulu ya. Tidak Bu, tidak Bu. Dan soal yang terakhir. Belum Bu, belum. Baru. Sudah Bu, sudah. Sebutkan produk bioteknologi dalam bidang makanan. Makanan aja Bu? Iya. Berapa? 5. Boleh 3 Bu? 5. Minimal 5 ya. Iya Ibu. Karena kan banyak produk-produk makanan dan bioteknologi. Sudah Bu? Sudah Bu? Sudah, silakan satu orang mengumpulkan. Sudah Bu, bentar belum. Nama kan ya Bu? Ya, ditulis namanya ya, ditulis nama dan kelas. Ya, jangan sampai tertukar dengan kelas lain. Sudah Bu, sudah. Men, kumpul. Kumpul. Ya, terima kasih. Bu. Nah, untuk tugasnya untuk materi minggu depan kita akan membahas mengenai ruang lingkup biologi ya. Ibu akan mengirimkan kalian link video dan kalian bisa mencatat apa saja poin-poin dari apa saja yang termasuk dari ruang lingkup biologi. Nah, minggu depan kita akan membahasnya ya. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.